untuk menyampaikan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak kami, Bapak Pendeta Dr. Nietzsche Andreas, untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Engkau adalah Allah yang memulihkan kami. Engkau juga pribadi yang dahsyat mengangkat hidup kami dari pribadi yang tak berharga, tak bernilai, yang tak dihitung oleh manusia. Tapi Engkau memiliki satu penilaian khusus atas kami, sehingga dibuatnya kami berharga karenamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hormat bagi namamu. Terimalah pujian anak-anakmu pada malam hari ini. Kiranya menyukakan akan hati Tuhan, dan Kau ditinggikan dan diagungkan. Izinkan hamba berbicara atas namamu, sembunyikan di belakang salibmu. Roh Kudus ambil alih dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Haleluya. Nama saya Renece Adrians. Orang Ambon, Pak. Asli orang Ambon. Istri orang Nias. Nah, itu dia di ujung sana. Boru Harefa. Nah, itu dia ya. Anak saya 2. Satu di surga, satu di bumi. Sudah dipanggil Tuhan bulan Maret yang lalu, tanggal 8, umur 27 tahun. Ya. Nah, sebenarnya dia jadi gembala yang kupikir nanti akan melanjutkan ke pemimpinan. Tapi rencana Tuhan berbeda. Ya. Dan itu cucu saya yang bapaknya sudah Tuhan panggil pulang, dan itu istri atau menantu ya. Dan saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, saya bersyukur pada malam hari ini diundang untuk khotbah oleh ketua panitia yang luar biasa. Komandan kalau udah suruh khotbah ya kita siap. Siap kerjakan. Omani huruf luar biasa ya. Dan juga teman saya Pak Hotman dengan kumis yang luar biasa, pasti tembus dia di DPD ya. Pak Abdon, makasih. Kami dulu sering ke gereja Pak Abdon, tapi yang di sana ya. Yang dulu ya, JDS ya. Hampir di tempat gerejanya Pak Abdon ada JDS. Nah, kita kumpul doa di sana. Ini adalah hasil doa. Ya. Dan ini adalah pertolongan Tuhan yang dahsyat. Ada Pak Salomo, ya. Raja Salomo kalau sudah hadir, semua beres. Teman-teman yang dikasih Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai Yesaya 9 ya. Ayat yang kelima. Bisa diganti. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Sama-sama katakan Raja damai. Kalau Yesus Raja damai, tentu kita pembawa damai dimanapun kita berada. Tidak ada musuh di hadapan kita, karena roh Tuhan ada pada kita. Kita pemberi solusi, bukan pemberi masalah. Saudara sekalian, banyak dunia seringkali berpikir kalau aku dapat kerja baru ada damai. Aku punya kekasih yang baru rasanya damai. Dan kalau aku menikah, baru statusku jelas, baru damai. Ya kan? Dan kalau aku sudah bisa membangun gereja yang bagus, baru damai. Coba bayangkan Yesus Raja Damai di kandang biasa-biasa saja. Kita yang udah punya jemaat kadang-kadang kita yang kehilangan damai. Padahal bos kita Yesus lahir di kandang,
dia tetap menjalankan misi perdamaian yang tidak diganggu oleh tempat di mana ia berada. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak penilaian-penilaian yang berpikir unsur kedamaian itu dari sisi luar. Kalau aku sudah punya cucu, baru kayaknya cocok. Damaiku ini sempurna jadi laki-laki atau jadi opung-opung dan lain sebagainya. Di dalam pandangan Yahudi tentang damai atau shalom, shalom ini biasanya diucapkan oleh orang Yahudi. Jadi kalau kita bicara shalom, kita membawa budaya Yahudi dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen ataupun orang percaya. Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 22, keselamatan itu dari Yahudi. Jadi setiap manusia yang ingin selamat harus nabinya Yahudi, rasulnya Yahudi, kitab sucinya Yahudi, Yesusnya pun dari Yahudi. Kita berbeda suku, tapi kitab suci kita sama dari Yahudi. Sehingga ketika kita mengucapkan shalom, memang cocok karena kita meletakkan dasar iman kita dari kitab suci orang Yahudi. Di luar itu, sesuatu yang tidak bisa kita ikuti karena Yesus sudah letakkan itu, bahwa keselamatan itu hanya berasal dari Yahudi. Dan saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, bagi orang Yahudi, kalau bicara shalom itu artinya semoga semuanya baik di rumah. Jadi ketika saya sapa Pak Hotman, shalom Pak Hotman, maka beritanya semoga Pak Hotman, istri, anak-anak baik semua. Jadi itu bukan sekedar ucapan kosong. Itu bukan ucapan sapaan biasa. Tapi bermakna atas sekali kita ucapkan berkat turun atasnya. Kata salam yang kedua artinya tenang, aman, tanpa permusuhan. Itu yang menyebabkan saudara awet muda. Saudara mengingat kesalahan orang, kebencian orang, fitnahan orang, dan berbagai hal yang membuat saudara sakit hati, saudara akan mengkerut. Saudara akan merasa geram yang tak bisa kita rem, dan bahkan kita berpikir kapan itu orang mati yang menyakitkan kita. Sehingga kalau kita ketemu dia, tegang kita punya urat, tegang kita punya face muka. Makanya istilah shalom itu berbicara tentang kita hidup tanpa permusuhan. Jangan saudara ucapkan shalom kalau ada kebencian dalam kehidupan saudara. Kalau ada permusuhan dalam kehidupan saudara, shalom saudara tak bermakna. Shalom juga berbicara tentang sehat, makmur, dan sejahtera. Udah kalau namanya makmur, baru sebut salam, double berkatnya. Salam itu artinya semoga Tuhan memberkati kalian sekeluarga. Jadi waktu kita mengucapkan shalom, kita sedang mengundang Tuhan untuk memberkati keluarga yang kita sampaikan shalom itu. Dalam saudara sekalian shalom itu. Sehingga bahasa Yahudi ketika mengucapkan shalom itu semacam sebuah profetik yang harus dialami setiap orang yang mendengarkan shalom itu. Dan kata shalom itu saudara sekalian, yang diharapkan terjadi pada setiap orang yang ada di rumah, sehingga bila shalom itu disambut dan diterima, berkat itu mengalir. Dan yang kelima, kata shalom itu artinya Allah betul-betul akan membuat keluarga atau rumah tangga tersebut damai sejahtera. Ya. Jadi ketika kita bilang Yesus Raja Damai, shalom, dan ketika kita memberikan shalom kepada banyak orang, itu satu kata itu 5 berkat mengalir di dalamnya. Dahsyat Tuhan kita. Jadi di mulut kita hanya satu kata saja kita ucapkan memberkati banyak orang. Betapa hebatnya perkataan orang Kristen itu.
Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Pengertian damai sejahtera dalam bahasa Ibrani di sana, saudara sekalian, itu artinya ketenangan secara individu, kalangan atau bangsa-bangsa. Kita sampaikan shalom bagi Indonesia, maka lepaskan damai bagi bangsa kita. Salam kepada keluarga, shalom itu, damai itu ada dalam keluarga. Kata Yunani erene itu berarti kesatuan dan kesepakatan. Jadi orang yang mengucapkan shalom, tidak ada perpecahan dalam gereja. Tidak ada saling terluka tetangga-tetangga dalam gereja. Tidak ada. Yang ada adalah senang melihat kemajuan orang. Senang melihat pekerjaan Tuhan. Dan tidak ada yang perlu kita risaukan. Kadang-kadang kalau gereja ini, wah jemaatku pindah ke sana. Ada gereja baru lagi pindah di sini, bikin sini. Ini mengganggu pekerjaan Tuhan di sana. Gereja punya Tuhan. Jemaat punya Tuhan. Kita cuma dulosnya, hambanya. Jadi jangan sampai kita berantem gara-gara ada jemaat yang pindah dan lain sebagainya. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, kalau jemaat pindah dari gereja saudara, temanya artinya penggembalaan saudara sudah selesai, Tuhan akan kirim yang baru untuk digembalakan lagi. Cara berpikirnya harus seperti itu. Jangan kurang ajar tuh pendeta. Dia berani mencuri domba. Aduh, pendetanya dibilang pencuri domba. Jangan hilang damai, Pak. Santai aja. Rezeki tidak pernah salah alamat. Haleluya. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya damai yang lebih mendasar adalah sebuah keharmonisan rohani yang datang sebagai akibat pemulihan kita, hubungan kita dengan Allah yang baik, itu yang melahirkan damai dalam diri kita. Walaupun kiri kanan di depan kita ada masalah, tidak merusak damai kita karena kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Sehingga kita selalu smile. Hati yang gembira adalah obat. Senyum kiri kanan. Haleluya. Jadi saudara sekalian, Tuhan suruh kita jangan terlalu banyak mikirin masalah. Jangan mikirin kenapa ini persembahan perpuluhan berkurang. Ajaran siapa ini sampai jemaat tidak kasih persembahan perpuluhan. Ya. Persembahan perpuluhan ada atau tidak ada, rezeki tidak pernah salah alamat. Layani saja Tuhan. Tuhan tahu keringat kita. Dan Tuhan tahu perjuangan kita. Dan hidup kita tidak tergantung kepada semua itu. Dia sumber berkat kita. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam keberadaan kita sebagai orang berdosa. Kita yang dahulunya musuh Allah. Akan tetapi oleh Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sehingga Yesus yang telah mati bagi kita menebus dosa kita. Oleh karena pengorbanan Kristus itulah kita dipulihkan dalam hubungan yang damai dengan Allah. Ini penting saudara sekalian ya. Saya nanti akan jabarkan ini kepada kita. Kedamaian yang mendalam di antara hati kita dengan Pencipta tidak bisa dirampas oleh siapapun. Tidak bisa dicuri oleh siapapun. Dan tidak bisa dirusak oleh siapapun. Karena itu permanen dari Tuhan atas kita. Kuncinya hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Perdamaian Kristus menyediakan lebih dari sekedar kedamaian di akhirat. Dan juga kita juga beroleh kesempatan karena ada Roh Kudus
yang memimpin hidup kita. Orang Israel dengan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi orang Israel tidak nunggu berkat di surga, tidak nunggu keindahan di surga, tidak nunggu hal-hal besar di surga. Tapi orang Israel percaya apa yang ada di surga datang ke bumi ini. Jadi doa Bapa kami bukan hafalan. Dan iman yang harus kita iman di situ. Sehingga di sana kita bisa melihat. Itu sebabnya orang Israel sangat diberkati oleh Tuhan. Karena tidak ada satu kata firman yang diabaikan. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya ingin bawa saudara untuk melihat bahwa mewujudkan janji Raja Damai ya, di dalam Yesaya ini sekalian, di mana umat dilanda ketakutan, bangsa Yehuda mengalami ketakutan yang luar biasa. Ahaz mengambil keputusan yang salah. Dia meminta pertolongan kepada Asyur, bukan kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Aram sedang mengancam Yehuda, Ahaz bukan datang kepada Tuhan, minta perlindungan, minta pertolongan, tapi dia datang kepada Asyur agar bisa mengalami pertolongan dari Asyur untuk membebaskan mereka dari Aram. Di dalam tema kita tentang Yesus Raja Damai, Tuhan ingin tanamkan dalam hidup saudara dan saya. Apapun masalah saudara, pergumulan apapun, penyakit apapun, dan berbagai macam yang begitu menimpa hidup saudara, tetap Yesus satu-satunya penolong kita. Tidak boleh ada yang lain diandalkan, hanya Yesus saja. Itu yang Tuhan mau atas kita. Sehingga tidak perlu kita merasa nggak ada yang tolong kita. Siapa yang bilang? Immanuel artinya Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita, Dia tolong kita pada waktu yang tepat. Jumpa dengan orang yang tepat, dalam situasi yang tepat, dan selalu tepat pada kebutuhan kita. Jadi nggak ada kata terlambat dari Tuhan. Nggak ada kata terlambat. Hari ini Tuhan ingin tanamkan kepada kita. Satu-satunya penolong kita hanya Yesus. Arahkan pandangan kita pada Yesus. Letakkan iman kita pada Yesus. Jangan seperti Ahaz. Akhirnya karena ketakutannya yang hebat, ancaman daripada Aram, ia berpikir Asyur bisa menolongnya. Pertolongan manusia terbatas. Pertolongan manusia terbatas. Janji manusia nggak bisa dipegang. Hanya janji Allah yang bisa dipegang. Hari ini dia akan jabatan. Saya nanti akan tolong kamu ya. Wah, kita udah GR senangnya. Wah, tenang aja. Dia salaman, setelah selesai dia lupa apa yang dijanji. Kita lagi nunggu-nunggu. Akhirnya kita doa, jamah dia Tuhan. Jamah dia Tuhan. Yesus jamah. Menderita kita. Gak usah. Arahkan pandangan pada Yesus. Kalau Tuhan tolong kita, yang tidak mungkin dibuat mungkin. Dia permudah yang sulit dalam hidup kita. Oh, Allah kita dahsyat. Ini udah 3 kali. Ini cara Tuhan menolong. Makanya Tuhan hadirkan Pak Hotman untuk melihat-lihat apa yang kurang dari gereja ini. Tuhan itu bijak. Ada orang majus di sini. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, Allah menjanjikan Mesias di tengah-tengah bangsa Israel yang sedang berada dalam ketakutan hebat. Di mana manusia saat itu dalam ketakutan dan kegelapan. Dan Allah ingin memberikan satu terobosan bahwa Mesias akan membawa kita untuk melihat terang yang besar dan mengenyahkan kegelapan
di dunia ini dan kedatangannya mengubah kedukaan menjadi sukacita. Kemudian ia membuat manusia terlepas dari belenggu yang menindas, dari belenggu masalah yang mengikat dia, dan memberikan damai sejahtera sehingga dia mampu menatap dunia ini dan berjalan di tengah-tengah ancaman tanpa gentar. Wah, Allah kita dahsyat. Amin. Yesaya 9 ayat 5 adalah janji Mesias yang telah digenapi dengan kelahiran Yesus. Sehingga sekarang di mall, di mana saja, musik gereja ada. Ada pontrang. Kalau ada pontrang pasti ada kue. Setiap orang masuk di rumah ada pontrang, pasti ada kue. Dan biasanya, nah itu dia, enak nongkrong di situ. Jadi saudara sekalian, hari Natal jangan ditutup pintunya. Jangan saudara tulis di depan, maaf kami sedang keluar. Jangan. Buka pintu lebar-lebar. Supaya banyak umat datang dan menikmati berkat yang ada di sana. Dan kalaupun nanti kuenya habis, nanti Tuhan kasih gantinya. Jangan saudara lihat orang itu banyak kali makannya. Sehingga saudara hilang damai. Gara-gara kue saudara dimakan banyak. Iya. Yang lebih parah lagi ada palasnya di belakang. Biarkan kalau dia bawa palas. Itu artinya dia butuh lebih banyak. Kita berkati. Haleluya. Bilang kiri kanan, ini Desember ceria bukan Desember kelabu. Itu saudara kalian ya. Kita harus berbahagia ya. Natal itu bukan perayaan ulang tahun. Karena Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Natal itu bahasa kuliahnya visitasi. Kedatangan, kunjungan King of the King. Dalam bentuk inkarnasi, firman menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi jangan salah konsep. Kita pikir Natal itu hari ulang tahun Yesus. Oh enggak. Jadi kalau hari ulang tahun Yesus berarti Yesus sebelum datang belum ada. Keliru itu. Ini visitasi. Kunjungan Allah terhadap manusia. Karena Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia datang dari surga turun. Dan dia harus melakukan sebuah inkarnasi. Kalau enggak manusia di bumi, mati semuanya. Musa berkata, izinkanlah aku melihat wajahmu. Apa kata Allah? Tidak ada seorang pun yang bisa melihat aku hidup. Itu sebabnya dia berinkarnasi. Firman menjadi manusia. Dia bukan manusia dijadikan Tuhan. Tidak. Dia pencipta manusia dan dia masuk dalam ciptaannya. Dan dia adalah firman yang menjadi manusia. Ingat, dia adalah Allah yang dahsyat. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah datang. Raja damai sudah datang. Dan itu tugas kita memperkenalkan kepada dunia. Kalau kamu ingin hidup damai, kamu butuh Yesus. Butuh Yesus. Terima kasih. Sekarang yang poin berikutnya kita akan melihat bahwa Allah melakukan unsur damai dari hal yang kecil. Kita baca dalam Mika 5 ayat 1. Mungkin Pak Salomo bisa baca keras. Mika 5 ayat 1. Iya, ini adalah nubuatan dari Mika yang berasal dari desa Mereset. Seorang yang nabi miskin, nabi yang sangat sederhana sekali. Dan dia menubuatkan, engkau Bethlehem, hai yang terkecil.
Jadi kegerakan Allah untuk mewujudkan perdamaian itu dimulai dari hal yang terkecil. Yesus tidak lahir di istana, tidak lahir di hotel, tidak lahir di gedung mewah. Tapi Yesus lahir di kandang, tempat yang hina, kotor, tempat yang kecil sekali. Dan tidak ada orang yang tertarik di situ. Dan dia dibesarkan di Nazaret, kota yang tidak terpandang. Kalau dalam penilaian kota, dia ada masuk kota terkebelakang. Tapi yang hebat itu Yerusalem. Orang Majus datang ke Yerusalem dan bertanya, di mana raja yang besar itu? Saya ingin sampaikan kepada saudara, orang Majus datang tidak pergi ke pasar untuk bertanya di mana Yesus, karena dia lahir di kandang. Tentu dia harus cari peternak-peternak yang tahu di mana kandang itu berada. Atau dia cari ke satu lingkungan lurah atau RW, tidak. Yesus lahir di kandang, tetapi orang Majus tanyanya di istana. Dan dia harus menanyakan seorang raja, bukan bawahan. Orang Majus datang istana harus berjumpa dengan raja untuk menanyakan pribadi yang di kandang kecil itu. Jadi saya ingin sampaikan kepada saudara, mau gereja kecilkah, dua orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Sehingga itu tidak membuat hati kita ciut, membuat hati kita kecil. Sekalipun Yesus di kandang, tapi beritanya sampai di istana. Karena yang kita layani, yang kita puji, King of the King. Tuhan tidak terpengaruh dengan tempat ibadah saudara. Tuhan tidak merasa, saya nggak mau hadir di tempat yang kecil-kecil. Enggak. Yang menjadi daya tarik Allah adalah diri saudara dan saya. Menangkan jiwa, berapapun harganya. Saudara bangun gereja, Tuhan biasa-biasa saja. Saudara beli alat musik, surga biasa-biasa saja. Saudara beli sound system, itu surga biasa saja. Saudara punya uang di bank dan yang perpuluhan sebagainya, itu surga biasa-biasa saja. Tapi kalau ada yang masuk gereja orang yang bertobat, surga bertempik sorak yang luar biasa. Itu dia. Itu sebabnya saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, Allah bergerak dari hal yang kecil untuk mewujudkan damai sejahteranya. Dan Allah dibesarkan di Nazaret, kota yang terkecil dalam perjanjian lama, tidak muncul itu. Hanya muncul karena Yesus ada di Nazaret itu. Dan Allah memakai orang-orang kecil, para nelayan yang tidak sekolah. Jadi Allah tidak bingung apakah engkau sekolah atau tidak. Yang penting sudah bersedia melayani Tuhan, Tuhan bisa pakai dan bisa dibuat luar biasa oleh Tuhan. Hal-hal kecil Tuhan pakai. Dan juga Tuhan pakai orang-orang kecil. Kenapa Pak ketawa? Saya ngelihat Pak Pendeta tadi, beda-beda tipis sama saya. Dan saya senang karena mimbarnya sama. Enak kita di sini mimbar itu, sama-sama pendek. Gak salah pilih. Tapi jangan lupa, waktu Yesus lewat Yeriko, orang banyak berbondong-bondong dekat sama Yesus. Matanya cuma lihat orang pendek. Zakius, turun. Memang mata Yesus senang sama orang-orang pendek. Nanti kalau di surga, pada kumpul semuanya, Tuhan akan bilang, yang kecil-kecil di depan. Siapa yang kecil-kecil sama di depan? Jadi orang VIP kita. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan jadi pesimis ya. Kok saya kecil? Kok saya pendek? Yang penting hidup. Gak usah pertanyakan saya pendek, saya kecil, yang penting hidup. Kok hidung saya masuk ke dalam, yang lain mancung. Bagus, saya kok lebar, yang penting ada napas. Kok repot kali sama model hidung saudara. Aduh saya nggak bagus ya, jelek. Enggak.
Di mana ada kehidupan, Roh Allah bekerja. Bilang kiri kanan, gak usah menyesal jadi manusia. Nikmati saja. Saya ini tingginya semampai, semeter tak sampai. Tapi Tuhan pilih jadi ketua BPD. Setiap kali foto saya yang paling pendek. Tapi telunjuk ini diberkati Tuhan. Jadi saudara sekalian, Tuhan tidak cari tinggi atau pendek. Asal saudara merendahkan diri di kaki Tuhan, Dia akan angkat hidup saudara dengan luar biasa. Jadi Tuhan mulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Oleh karena itu saudara sekalian, kita diajak oleh Tuhan agar melihat cara kerja Allah, supaya kita ini jangan terlalu berpikir hal-hal yang besar terus. Dan kita merasa kayaknya gak ada arti apa-apa karena kita merasa kecil. Enggak. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah Rahel istri Yakub mati di Bethlehem. Naomi dan menantunya pulang lagi ke Bethlehem. Samuel mengurapi Raja Daud juga di Bethlehem. Jadi Alkitab mulai mengangkat kota ini, saudara sekalian, kota yang terkecil ini yang dinubuatkan oleh Mika menjadi tempat peristiwa-peristiwa bersejarah yang tidak bisa dilupakan oleh orang Israel dan kita semua. Sehingga saudara sekalian, kisah melibatkan Bethlehem yang disebut oleh Mika, hai Bethlehem yang terkecil di Yehuda. Dalam karya penyelamatan, Allah memperlihatkan bahwa kita perlu belajar dari hal yang terkecil, dari kandang domba yang tak berharga, tak tertarik, tak bernilai, sekarang menjadi tempat yang sangat mahal. Semua orang berbondong-bondong kalau bisa hadir di sana dan tersungkur situ, karena Yesus pernah meletakkan kepala di situ, di kandang itu. Mana ada orang berselfie di kandang, bergaya-gaya di kandang, dan pergi mahal ke Bethlehem hanya untuk melihat kandang. Masalahnya apa? Bos pernah ada di situ. Di mana Tuhan hadir di situ, akan terjadi perubahan. Akan terjadi perubahan. Lalu sekalian yang dikasih dalam Tuhan Kristus, menjadi yang terkecil tentu tidak menyenangkan bagi setiap manusia. Kurang membahagiakan. Dan saudara sekalian, apalagi kalau satu pembagian itu kita dapat yang kecil, kayaknya kurang enak. Ya. Sehingga ada saling rasa iri. Ya, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, menjadi kaum minoritas, orang Kristen menjadi kaum minoritas, rasanya kurang menyenangkan. Saya ingin sampaikan kepada saudara dan saya, minoritas bersama Yesus jadi mayoritas. Mayoritas tanpa Yesus minoritas. Sehingga kita tidak perlu berkecil hati. Dan tidak perlu merasa kita sebagai tamu di negara ini, sebagai orang asing, tidak. Allah izinkan itu terjadi supaya kita semakin bergantung pada Allah. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang yang terkecil dalam kehidupan ini, saudara sekalian, Allah ingin membawa kita. Memang ada istilah kecil itu indah. Tetapi saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, seringkali muncul ketidakpercayaan diri kita. Ketika kita mulai diabaikan, disingkirkan, dan tidak dipandang, ditindas. Dan kita saudara sekalian merasa kita tidak lagi berguna dalam dunia ini. Ingat, penilaian hidup bukan dari manusia. Unsurnya dari Allah. Kalau saudara dengar apa kata dunia, dan saudara mendengar apa pandangan umat yang lain tentang diri saudara, kemudian mereka hanya mengukur dari segi materi, saudara tidak perlu berkecil hati. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Diri kita seharga darah Yesus Kristus. Perasaan yang kurang menyenangkan seperti itu, itulah yang sedang dialami oleh umat di Yehuda. Sehingga Mika Tuhan suruh bernubuat kepada umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kota yang tidak dapat memberikan pengharapan yang menggembirakan bagi para penguasa pemerintahan agama pada waktu itu. Kemudian saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun
Mika menubuatkan dari sana akan lahir seorang yang akan memimpin dunia ini. Siapa sangka bahwa ternyata dari kota yang kecil muncul pengharapan yang besar. Haleluya. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Mika menyampaikan satu perbandingan. Bethlehem memang kota yang kecil, tetapi akan lahir pemimpin besar yang akan pemerintahannya melampaui batas-batas Yehuda dan sampai seluruh dunia. Dan ini saudara sekalian menjadi pusat perhatian internasional sehingga bulan Desember seluruh dunia melakukan pesta sukacita. Saya lihat di Solo, wali kota memberikan saudara sekalian pontrang di pinggir-pinggir jalan. Dan ada satu welcome yang luar biasa. Padahal peristiwanya di kandang domba, tempat yang kecil. Telah menggoncang seluruh dunia. Sampai di tempat ini juga. Kita ada di sini karena ada peristiwa di tempat yang kecil, Bethlehem sana. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Daripadanya akan bangkit pemimpin yang besar. Siapa sangka kalau yang dari kecil itu muncul pemimpin besar dari Allah. Jika kita dilibatkan Allah dalam karyanya. Jika saudara dipakai Tuhan. Jika saudara dan saya dipakai Tuhan. Dengarkan, tak perlu kita minder. Tak perlu kita hilang kepercayaan diri. Jangan takut. Berita Natal adalah berita sukacita. Dari yang kecil akan Tuhan buat besar. Itu berita yang harus kita tangkap dengan benar. Dan kita tidak boleh berargumentasi dengan diri kita. Dan kita tidak boleh terlalu memikirkan diri kita. Saya orang biasa, saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya motor, saya bukan gereja yang besar. Itu menurut pemikiran saudara. Pemikiran Allah, aku butuhmu, aku pakaimu. Bapak Gereja Agustinus katakan, tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tapi Tuhan tidak mau tanpa kita. Dia butuh kita dengan caranya. Masalah saudara diangkat, tinggal time-nya Tuhan saja. Wah, dia akan buat kita tersenyum. Jadi anugerah Allah, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, Allah tidak mencari orang hebat. Allah hanya mencari orang yang bersedia. Apakah saudara punya skill, punya kekayaan, punya kemampuan, punya relasi. Tetapi kalau Allah nggak melirik saudara, nggak ada pengaruh. Tapi walaupun kita sederhana, kecil, bersedia dipakainya, dia yang melengkapi, yang tidak ada, dibuat ada dengan cara Tuhan. Yesus adalah Raja. Ketika dia disebut sebagai Raja Damai, itu artinya Tuhan Yesus penjaga perdamaian. Kalau kita percaya Yesus, maka perdamaian itu Tuhan jaga di antara kita. Kemudian ketika dia sebagai Raja Damai, artinya dialah yang memerintahkan kedamaian. Dia Raja Damai artinya dia yang menciptakan kedamaian. Dia Raja Damai artinya Yesus adalah damai sejahtera kita. Raja Damai artinya saudara sekalian, damainya lah yang menjaga hati kita. Hati kita ini damai karena Yesus. Yesus Raja Damai artinya ia memerintah dalam diri kita. Ia bukan hanya raja yang suka damai dan pemerintahnya bukan hanya suka damai, melainkan dia adalah pencipta dan pemberi semua kebaikan sehingga kedamaian yang merupakan kebahagiaan rakyat kini dan selamanya tetap ada pada kita dan tidak ada yang bisa merebutnya. Jadi saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah hukum surga, hukum Allah, hukum ilahi, bahwa damai sejahtera hanya ada pada seorang yang bernama Yesus. Dari kemuliaan bagi dia. Dunia boleh menciptakan rekreasi, dunia boleh menciptakan menu yang hebat, dunia boleh menciptakan pakaian yang modis, dunia boleh merawat wajah saudara supaya glowing dan sebagainya.
dunia menciptakan sesuatu yang bisa menimbulkan damai. Dengarkanlah hukum Allah, hukum surga, prinsip ilahi. Di luar Yesus tidak ada damai. Titik. Di luar Yesus kau tidak ada damai. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Dalam Yesaya 53 ayat yang ke-5. Ketika dikatakan ada ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita yang ditimpakan kepadanya. Kata ganjaran ini saudara sekalian mengandung makna bahwa dia menanggung ganjaran itu untuk menjamin damai sejahtera bagi kita. Dia menerima yang terburuk. Di kayu salib terjadi transaksi pengambil alihan terburuk dari manusia. Penyakit ditanggungnya, dosa ditanggungnya, penderitaan ditanggungnya. Dan dia melepaskan damai, dia melepaskan berkat atas kita. Dia menderita dalam rangka menegakkan damai sejahtera bagi kita. Dialah yang membuat damai sejahtera menjadi mungkin kita peroleh. Tidak ada harapan bagi kita untuk memperoleh damai di luar Yesus Kristus. Tidak ada jalan pintas untuk memperoleh damai kalau jauh dari Tuhan. Gak bisa. Nah, saudara coba-coba membangun damai dengan cara saudara, kiamat. Engkau akan menderita, engkau akan stres, engkau akan depresi, putus asa, akhirnya. Perhatikan. Kalau ada salib gini, damai kita. Lepas ini, perlu ini. Jadi kita perlu Yesus. Agar jangan sampai kita bergeser dan hang. Haleluya. Haleluya. Terus sekali yang dikasih dalam Tuhan, poin terakhir adalah kita diselamatkan berarti kita mengalami sebuah transformasi menjadi manusia baru. Jadi kita diselamatkan, dibenarkan itu sudah mantap. Tapi jangan lupa di dalam 1 Korintus, dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Di mana kita jadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kita bukan sekedar dibenarkan, kita bukan sekedar diselamatkan, tetapi lebih daripada itu saudara sekalian, Allah akan menaruh hati yang baru dalam hidup kita. Dan Allah menyingkirkan hati batu yang keras, menolak firman, menggeser firman, tidak percaya firman. Allah geser itu hati yang batu itu menjadi hati daging untuk bisa menerima kebenaran. Yang mati dikeluarkan, yang hidup dimasukkan. Kemudian kita diupahkan sepenuhnya. Dan kita dibuat menjadi benar. Dan saudara sekalian, barang siapa yang dilahirkan dari Allah tidak berbuat dosa. Watak yang baru dalam diri kita mulai muncul. Dan kita telah diupahkan oleh Yesus. Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, saya akan bagikan artikel bagi kita. Jika kita ingin berdamai dengan musuh kita, ini kata Nelson Mandela, kita harus bekerja dengan musuh kita. Dan biarlah dia menjadi partner kita. Wah, ngeri kata Nelson Mandela. Saat dia di penjara, Nelson Mandela dikencingin oleh sipir penjara. Wajahnya, mukanya dikencing. Saat dia keluar jadi presiden, sipir penjara diundang duduk bersidangan, makan bersama Nelson Mandela. Tidak ada dasar untuk kita menyimpan dendam. Bilang kiri kanan, kita tidak ada musuh. Musuh kita jadikan partner. Ngeri Pak. Jadi partner Nelson Mandela. Ya, luar biasa. Makin sedikit kita menanggapi orang kasar, orang kritis, orang argumentatif, makin besar damai terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan terganggu dengan model-model orang aneh dalam sekitar kita. Biarkan dia yang aneh, yang penting kita jangan aneh.
Haleluya. Walaupun kita berada dalam posisi yang benar, tidak ada salahnya untuk mengalah dan berdamai. Itulah anak Tuhan. Makanya berat jadi pendeta. Benar. Karena kita tahu kadang-kadang karakter jemaat di belakang kita, ceritain kita, menjelekan kita, menjatuhkan kita. Nggak enak khotbahnya. Makannya banyak. Kerjanya bicara uang, banyak sekali. Tapi kalau mereka datang kita harus bilang, shalom. Tuhan memberkati. Coba bayangkan. Kalau pendeta nekat, kurang ngajar kau. Masih hidupnya kau. Harus salam, Pak. Orang aneh masuk salam. Pengkhianat masuk salam. Lepaskan berkat. Jangan kita yang aneh, biarkan orang luar aneh. Tapi di sini enggak, semua bagus-bagus semuanya. Orang yang berani tidak takut memaafkan. Woi, itu harga diri. Itu harga diri. Kita udah tahu nih, dia udah salah besar. Tapi dia datang. Tuhan memberkatimu. Udah, jangan kau ingat itu. Kita saudara, kita umat Tuhan. Woi, surga bertepik sorak. Dan kalau Tuhan sudah melihat hati kita cocok, pintu-pintu berkat dibukakan atas kita. Di dalam hidup rukun dan damai, di sanalah Tuhan perintahkan berkat atas kita. Biarlah damai Kristus berdiam dalam kita dan kita pembawa damai dimanapun kita berada. Dan gereja Betel tempat ini terkenal pembawa damai. Ada Yesus Raja Damai. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin.